berdasarkan sebab-sebab musababnya. Ya. Ada orang yang pernah ya, bertemu dengan orang itu dan melakukan komunikasi dan sebagainya. Bahkan ada lagi memang ada penyakit bawaan sebelumnya, kemudian ya, terhinggapi penyakit itu, akhirnya jadilah musibah yang tidak diinginkan. Jadi kita sebagai orang-orang yang masih sehat, sebagai bukti syukur kita atas nikmat sehat adalah menjaganya, menjaga sehat kita. Jangan sehat kita ini dilupakan bahwa sehat itu adalah nikmat yang besar. Gimana caranya? Syukur dari sehat itu adalah menjaga kesehatan kita. Makanya dianjurkan untuk sementara sekarang di masjid-masjid sudah dibatasi. Bahkan pengurus DKM itu sudah menghimbau, karena memang himbauan ini sifatnya juga nasional. Ya, fatwanya nasional. Di semua masjid, bahkan di masjid-masjid yang sifatnya banyak dikunjungi oleh orang-orang yang dari luar, ini sudah ditutup untuk dijadikan sarana ibadah berjamaah. Bahkan sholat Jumat pun sudah mulai dihentikan. Apa masalahnya? Mencegah terjadinya musibah yang lebih parah. Maka kita sebagai orang muslim harus sadar, jangan sampai kita tidak menyadari itu bahaya. Artinya kegoe terus ya, kalau udah dilarang juga terus saya sholat ngadain sholat Jumatan misalnya, padahal di situ lingkungan sudah istilahnya endemik di situ. Kita ulama-ulama itu sudah berfatwa kepada kita, pada orang awam kita nggak tahu apa-apa. Makanya kalau orang dasar pemikirannya ya hanya melihat kelihatannya ini nggak baik gitu ya, masa mesti ditinggalkan, masa mesti dikosongkan secara naluri, secara akal kita. Masa sih kita harus berhenti sholat, masa sih harus Jumatan diganti dengan zuhur, itu melanggar peraturan apa enggak? Nah ternyata di zaman Rasulullah pun pernah terjadi. Jadi boleh ada bahkan ajar itu diganti kalimat itu jadi ditambahin. Ya, sholatu fi buyutikum. Jadi sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Begitu. Jadi ketika memang fatwanya memang harus seperti itu, ketika masjid itu ditutup oleh pengurusnya, kita harus sadar dari itu adalah bentuk sayang mereka kepada kita. Pemerintah sayang pada kita, bentuk ulama itu sayang pada kita. Kenapa? Supaya kita memahami larangan itu ada penyebabnya. Maka ketika penyebabnya sudah berakhir, maka akan kembali normal lagi. Sementara sekarang kita harus bisa menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita. Ketika tidak dianjurkan, itu namanya rukhsah. Rukhsah diantaranya kalau kita dalam perjalanan boleh nggak sholat Jumat, itu kan rukhsah. Nah begitu pun sekarang dalam keadaan darurat seperti ini, itu dibolehkan kita tidak melakukan Jumatan, karena berarti diganti dengan sholat zuhur di rumah. Kalau perlu di rumahnya berjamaah, anak istrinya diajak sholat berjamaah bareng-bareng. Itu jadi jamaahnya sekalian mendidik anak dan istri sholat berjamaah di rumah. Jadilah imam di rumah. Karena memang keadaannya seperti itu. Jangan sampai ada orang yang memilih pengurus masjid. Apa-apaan ini kan gitu. Masjid sudah ditutup. Ngapain ditutup? Sholat aja. Takut amat. Kan Allah yang bisa menjaga. Betul. Tapi kita harus usaha terus. Takdir itu berdasarkan apa istilahnya, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Ada takdir yang diusahakan dulu, ada takdir memang tidak bisa diusahakan. Jadi jangan sampai kita tahu di situ ada bahaya, jangan sampai kita mendekati yang berbahaya itu. Kalau gambarkan diceritakan bahwa di daerah ini ada penyakitnya seperti sekarang ini, diberitakan bahwa begitu penularannya begitu luas, begitu gampang, bahkan kita takut banget kalau melihat media gitu ya, megang ruang aja nyampe gitu. Ya kalau dia tuh lebih ini ya kita melihat. Apakah memang seperti itu? Allah alam. Makanya sering-sering katanya cuci tangan. Tapi ternyata juga ternyata Allah menciptakan di tangan kita tuh sebenarnya ada juga bakteri-bakteri. Makanya jangan sampai bakteri yang ada di tangan kita ini mati. Kenapa makan pakai tangan itu lebih bagus? Karena di tangan ini ada bakteri-bakteri untuk menghancurkan makanan lebih cepat.
dianjurkan lagi, ada yang menganjurkan jangan terlalu sering pakai apa namanya hand sanitizer itu yang pakai alkohol, jangan terlalu sering. Yang bagus itu pakai sabun saja, pakai sabun, pakai air yang mengalir, itu yang bagus. Kayak umat Islam itu paling nggak kita 5 kali sehari semalam wudu. Dari dulu orang Islam sudah begitu dasarnya syariat Islam, ya. Jadi kita setiap waktu ada waktu untuk cuci tangan, ada itu cuci muka, cuci kaki, itu wudu lah, itu 5 waktu sehari semalam. Itu merupakan, kalau dikaji lagi ajaran Islam begitu hebatnya, sehingga kita selalu bersih. Orang Islam itu diajarkan harus selalu bersih. Jadi kebersihan ternyata kalau dikaitkan dengan kesehatan, ya, kebersihan itu faktornya atau namanya kalau ibarat kata an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Maka kita selalu bersih, lingkungan kita bersih, pola hidup kita bersih, pola makan kita bersih. Nah, makan pun harus dijaga, lingkungan kita harus dijaga, tempat tinggal kita harus dijaga, dibersihkan. Jangan sampai kita jadi orang Islam tidak mencerminkan ajaran Islam. Jadi orang Islam jorok, gitu ya, makanan yang enggak halal dimakan juga, penasaran dengan hal-hal makanan yang memang tidak dihalalkan oleh syariat agama. Daging ular dimakan, kelelawar dimakan. Itu aneh begitu dulu awal-awalnya kan orang-orang Cina kan begitu. Maka dari segi makanan, ini pola makan makanya kita juga harus dijaga. Makan yang halal-halal saja, yang sehat. Tapi juga tidak cukup halal, harus thayyib juga. Jadi masalah makan halalan, thayyibah. Halal dan baik. Tidak cukup hanya halal, baik juga harus. Contoh ada orang penyakit gula, makan nasi kan dibatasi tuh. Nasi halal, tapi nggak baik buat dia kalau terlalu banyak. Bahkan kalau masih baru, nggak baik buat orang yang punya penyakit gula. Harus diamatin dulu. Nasi besok, nasi hari ini masak, besok makannya nasi angetan, ya, dingin. Nasi angetan yang udah diangetin. Kenapa? Di situ udah banyak apa namanya itu kalau nasi. Ini perlu juga ya kita pahami hal seperti itu. Jadi jangan sampai yang penting makanan mah nggak usah pantang-pantangan. Ada orang ngomong kayak gitu, makan nggak usah pantang, makan aja. Nggak gitu. Jadi harus ada hal-hal juga. Kalau tidak baik buat kesehatan jangan dimakan. Itu ajaran siapa? Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 186. Jadi Allah firmankan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi bahkan di situ bukan hanya orang beriman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Jadi tidak memandang agamanya. Masalah makan ini karena tidak terkait dengan agama. Kebutuhan orang umum makan itu. Islam, Kristen semuanya butuh makan. Dan ternyata Allah memberikan pilihan dalam makan itu harus halalan thayyib. Thayyib saja nggak bagus, thayyib saja nggak boleh juga, harus halal. Ada orang buat kesehatan bagus tapi nggak halal. Contoh ada orang minum ramuan, ramana pada ular, kobra campur dengan apa namanya diramu tuh buat kesehatan, diteliti bagus buat kesehatan, tapi kan nggak halal, darah itu haram, maka kita nggak boleh. Itu diantaranya pola makan. Makanan yang kita makan harus halal, harus baik buat kesehatan, jangan nggak baik buat kesehatan. Dan ternyata sehat itu luar biasa, apa namanya nikmat yang luar biasa, mempengaruhi ibadah. Kalau kita nggak sehat, jangankan ibadah, makan aja nggak enak, apalagi ibadah tambah nggak enak. Makanya dijaga sehat itu. Makanya ayatnya surat Ibrahim itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian pandai mensyukuri nikmat dariku kata Allah, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Di antaranya kita nikmat sehat nih, sekali lagi sehat sekarang. Bagaimana caranya kita harus menjaga sehat ini supaya ditambah oleh Allah nikmat kita terus. Karena sehat maka ditambah. Nah, kalau sehat kita abaikan, ya mau jaga sehat, akhirnya kena penyakit. Nah kalau udah kena penyakit itu datangnya cepat, keluarnya lambat, lama. Jangankan penyakit yang berat, flu saja itu gampang flu tuh. Tapi sembuhnya nggak sehari 2 hari, bisa seminggu, bisa setengah bulan. Itu ada flu doang. Apalagi kalau penyakit-penyakit yang berat, ya penyakit-penyakit orang kaya, penyakit jantung misalnya gitu ya. Itu luar biasa.
gak enak. Makanya kita lagi sehat ini dijaga sehat kita, jangan sampai kita menyepelekan nikmat sehat. Karena nikmat sehat itu baru tahu rasa kalau kita sudah sakit. Mungkin awalnya kita nggak ngerti kalau nikmat sehat itu mahal. Makanya coba oleh Allah, coba nih, rasain, hilangin rasa sehatnya. Baru terasa, oh ternyata sehat itu mahal. Dan orang nggak pernah nawar kalau untuk menolak.